itu ini adalah sumbangan orang Melayu kepada perkapalan. Dia bagi kapal itu balance. Ini hebat tak hebat. Ini jong Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Degabut Official Kumaha Watosna. Apa kabarnya mas? Apa kabarnya cak? Apa tak ken kabarnya? Apa rumah no apa kira apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan bahagia selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Pak Degabut Official. Tetap support Pak Degabut Official agar Pak Degabut Official semakin semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik, setelah berapa lama kita tidak berjumpa ya, kita baru saja melihat cuplikan tentang pernyataan atau statement dari Profesor Malaysia mengatakan dulu kapal Jung itu namanya Jung Melayu. Mengapa demikian? Sebelum lebih lanjut kita berkomentar, nggak perlu lama-lama, kita simak dulu videonya. Jangan kemana-mana. Ini jong Melayu. Banding dengan kapal orang putih Vasco da Gama punya kapal, banding dengan ini dia kata Ming, tapi sebenarnya jong itu jong Melayu sebelum Cina boleh buat. Ya. Ada kapal Melayu. Yang tepi itu ini adalah sumbangan orang Melayu kepada perkapalan. Dia bagi kapal itu balance. Ini hebat tak hebat. Ini jong Melayu. Banding dengan kapal orang putih Vasco da Gama punya kapal, banding dengan ini dia kata Ming. Baik, sudah kita simak tadi videonya ya, bahwa namanya sejarah itu seperti itu. Ada pernyataan seseorang, tetapi begini, sejarah kita kan tidak hidup di masa itu, berarti hanya berdasarkan cerita-cerita. Tetapi yang paling bisa dipertanggungjawabkan begitu kawan. Nah, cerita tentang Prof Malaysia ini yang mengatakan kapal itu Jung Melayu ini tentu dibantah oleh orang Indonesia, seorang pakar sejarah gitu ya. Dan bantahan ini kita akan simak sebentar bagaimana bantahannya. Karena main sejarah itu sana mengklaim begini tapi harus dibantah dengan apa itu ya, sejarah yang ada, prasasti yang ada. Kita simak dulu, jangan kemana-mana. Ada heboh Jung Jawa yang kemudian diaku sebagai Jung Melayu gitu. Sebenarnya penggambaran itu tidak mengacu pada reliefnya. Kalau kita mau menggambarkan kapal Jung Jawa atau kapal Jung Mataram, acu saja penggambaran reliefnya. Jangan meleset begitu. Dan itulah kita punya datanya. Tidak ada kita merekayasa data gitu. Mungkin ada di bagian lain Indonesia, seperti di Indonesia Barat pasti dikenal kan kapal-kapal layar Sriwijaya, atau di Indonesia Timur juga dikenal perahu-perahu layar dari Indonesia Timur. Tapi kalau bicara data arkeologi sampai sekarang yang kita miliki adalah relief-relief di Candi Borobudur. Jadi bagaimana kapal itu? Kapal layar besar dengan bercadik itu sudah dikenal sejak abad 8, sejak masa pemerintahan Mataram kuno. Lalu belakangan ini ada heboh Jung Jawa yang kemudian diaku sebagai Jung Melayu gitu. Baik, seperti tadi penjelasan daripada seorang profesor doktor dari Indonesia menjelaskan sejarah yang ada tentang Jung Java ini terpatri di relief Candi Borobudur. Ini tidak terbantahkan. Sedangkan dari Prof Malaysia tadi kita tidak tahu ya dia berdasarkan apa mengklaim seperti itu. Ini tentu terbantahkan karena sejarah itu ya masing-masing punya klaim sendiri-sendiri, masing-masing punya istilahnya punya alasan tersendiri. Tetapi mana yang lebih mendekati kebenarannya dengan bukti-bukti yang ada kan begitu. Sedangkan di Indonesia itu terbukti bahwa kapal bercadik Jung Java itu terpatri di Candi Borobudur, dan Candi Borobudur itu adanya di tanah Jawa, di Magelang kan gitu toh, peninggalan dari Kerajaan Medang Kemulan, seperti itu kawan. Jadi kita juga tidak tahu mengapa di Malaysia itu seperti itu, anggapannya kita tidak tahu. Tapi yang jelas
secara otentik, secara arkeolog ya, peninggalan arkeolog itu adanya di Indonesia, Jung Java tadi kan gitu. Ini terserah kalian, coba silahkan tinggalkan komentar di sini. Oke, cukup sekian reaksi dari Pak Digabut. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Pak Digabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.